Hai kalian semuanya, kembali lagi bersama gue, Nabila. Yaps. Oke, kali ini bahas apa, Bil? Oke, kali ini bakal ngebahas satu topik random part 2 bersama gue. Oke, kali ini topik randomnya itu gue yang milih sendiri, guys. Jadi ada 3 tema, yaitu temanya rupiah menurun, terus habis itu korupsi emas, sama kekerasan seksual. Jadi itu tuh nanti kalian voting. Gue itu post di IG, nanti kalian yang voting. Nah, berdasarkan voting paling banyak tuh yang gue bahas. Oke, yang votingnya paling banyak itu tuh di korupsi emas. Oke, jadi biar gue buktiin ini ya guys, votingnya, hasil votingnya kelihatan. Yaps, ini ya sekitar segitu. Jadi korupsi emas sekitar 50%. Oke, kalau saksikan video gue terus sampai habis. Ini bakal jadi video yang sangat-sangat ya biasa aja. Korupsi, Oke, jadi di sini korupsi emas. Kok bisa ya? Korupsi emas yang sebenarnya yang gue pertanyaan itu gini. Korupsi emas 74 kilogram. Dan itu tuh sebenarnya 1 kilogram emas itu sebenarnya mahal. Apalagi 74 kilogram. Itu ibaratnya kalau misalnya emang dijadiin uang, itu tuh bakal banyak, cok. Jadi kalau emang dia ngoleksi 74 kilogram emas, itu tuh juga sebenarnya mustahil sekali untuk itu kan, dengan duit dia yang sebanyak atau hartanya cuma ya mungkin tuh seberapa doang ya, dia itu sebenarnya pemerintah, bukan pemerintah sih, dia itu apa ya, dia itu jadi kayak mantan jampit sus, kayak yang menangani kasus-kasus korupsi padahal dia sendiri yang korupsi. Keren. Tangan dong. Gila gak sih tuh guys? Gila kan, sakit cowok tuh. Oke, jadi gue bakal nyeritain kenapa kok bisa ditemukan 74 kg emas dan juga uang sebesar 476 miliar. Kok bisa ketahuan baru sekarang loh, baru-baru ini loh ketahuannya. Anjir, tuh banyak banget cowok, mantep. Oke, ini lokasinya itu berada di Sentul. Nah, rumahnya ini katanya milik pribadi. Jadi, kronologi penyelidikannya itu polisi menggeledah 12 hingga 13 titik yang berbeda, lalu ditemukannya emas 74 kg dan juga uang sebesar 476 miliar. Nah, itu tuh ada uang yang bermata asing, kayak apa sih, beda gitu loh, ngerti gak sih, beda nilai mata uangnya gitu, terus habis itu dia di rupiah. Nah, segitu dapetnya, sekitaran segitu. Oke, kasus korupsi emas 74 kg yang baru diketahui pada tanggal 9 Juli 2026. Oke, yang korupsi itu tuh Febrian Adriansyah, mantan koruptor, mantan yang yang menangani kasus-kasus korupsi, tapi dia sendiri yang korupsi. Keren Pak, lanjutkan bakatmu, jangan dong anjir, gila lu. Oke, dan satu lagi, Febrian Adriansyah juga korupsi batu bara. Kenapa bisa gitu? Diduganya karena saat se-Indonesia ini mati lampu, atau bisa dibilang gitu, atau apalagi Medan ya guys ya, untuk kalian yang berada tinggal Medan yang sering mati lampu, itu tuh karena pemadaman listrik yang sangat-sangat itu karena kekurangan batu bara gitu. Nah, Febrian Adriansyah ini diduga korupsi batu bara juga karena saat itu Indonesia emang lagi mati lampu gitu kan, sering mati lampu, makanya dia diduga itu. Kayaknya sepertinya benar ya kata gue ya Pak, lu jangan deh korupsi gitu, mendingan itu uang atau batu baranya itu buat warga lu sendiri, ya rakyat lu sendiri aja gitu loh.
Ini sebenarnya sumpah ya, Indonesia ini lagi sakit-sakitnya banget ya. Banyak banget korupsi-korupsi atau koruptor-koruptor gitu yang kayak berkeliaran. Bahkan ini notabene itu uh, notabene itu orang yang menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan dia sendiri korupsi. Aneh gak sih guys? Janggal kan? Kayak ibaratnya lu tuh udah dikasih tahu ini, tapi kenapa ngelakuin kayak gini gitu loh. Dan lu tahu apa epicnya di gini? Kan polisi membongkar semuanya kan. Terus habis itu otomatis kan diinterogasi kan. Febriansa bilang gini, sebenarnya emas 74 kilogram itu tuh sebenarnya punya pemilikan, tapi dia tidak mau atau tidak ingin mengasih tahu identitas yang punya emasnya. Seharusnya kalau emang itu punya orang, ya lu bisa dong nunjukin identitasnya. Ya ibaratnya gini deh, kalau misalnya emang itu punya orang, seharusnya lu tahu loh identitasnya siapa. Karena kan lu kan pengennya nggak mau dituduh jadi koruptor kan, tidak mau kan. Ya kenapa lu nggak ngasih tahu aja, tapi malah bilang saya tidak bisa mengasih tahu identitas yang memiliki emas itu. Kata gue, gila cowok, lu kalau misalnya emang jujur ya jujur aja sih gitu loh. Oke, mungkin itu saja penyampaian gue. Ya, pesan gue adalah gue harap tidak ada lagi yang namanya korupsi atau koruptor gitu lagi di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia itu negara yang apa ya, ibaratnya itu negara yang indah, terus juga adil, dan juga bebas dari korupsi kalau bisa ya. Karena menurut saya korupsi itu juga buat apa? Kalau lu emang ketahuan juga, ya lu sendiri yang mengalami masalahnya. Oke, korupsi, kau punya uang sebanyak-banyaknya, kau punya harta sebanyak-banyaknya, tapi nanti kalau emang ketahuan, ngedown pula kau. Sebaiknya janganlah, itu juga hal yang dosa. Ibaratnya mengambil hak orang lain itu tuh dosa guys, sumpah. Di agama manapun mengambil hak orang lain itu dosa, bahkan negara juga seperti itu. Dan satu lagi pesan gue adalah, oke, janganlah kau korupsi gitu, maupun di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat, itu sama aja kan korupsi kan, mengambil hak orang lain. Korupsi, sumpah asli. Nah tuh, oke, faktor internal dari dalam diri kenapa bisa korupsi, karena keinginan untuk memperkaya diri secara berlebihan tanpa batas. Sebenarnya kebanyakan pemerintah emang seperti itu. Mereka pengen ibaratnya kaya sendiri, tapi rakyat di luar sana tidak ingin mereka kaya, ibaratnya kayak ingin berfoya-foya sendiri. Padahal itu harta siapa? Yes, harta rakyatnya, cok. Uang siapa? Uang rakyat. Dibayar siapa? Dibayar rakyat kan? Pajak. Oh. Gue harap jangan ada lagi korupsi. Surat terbuka untuk semuanya. Kalian jangan korupsi, maupun pemerintah maupun siapapun, itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Jangan pernah korupsi ya. Jangan anjir, jangan. Ada lagi nih, tadi kan tuh faktor internal nih, faktor eksternal, sistem dan lingkungan. Biaya politik yang tinggi, mahalnya biaya kampanye pemilu dan pencalonan kepala daerah memicu politis mencari dana pengganti melalui korupsi. Oke, kalau ini sebenarnya emang banyak ya guys, kayak misalnya pejabat-pejabat itu tuh sebenarnya pengen nyalonin diri, tapi kan biar gimana caranya mereka pada rakyat memilih dia, ya dengan cara menyalurkan duit dia gitu kan ke rakyat, ibaratnya kayak apa ya, nyogok gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh ya guys ya. Kalau emang punya uang sendiri ya udah nggak apa-apa, tapi kalau sebenarnya emang gak ada gantinya nggak usah, kata gue ya. Terus lu jadi korupsi, kagak bayar tuh utang, anjir kampret emangnya. Terus habis itu gini, setelah aturannya kurang, pengawasan intens yang memberikan peluang terjadinya penyimpangan. Nah ini sebenarnya banyak ibaratnya kayak kecolongan gitu loh. Banyak seharusnya tuh kan emang dijaga, tapi buktinya ini yang menangani kasus korupsi tapi korupsi. Aduh,
Balik lagi ke diri sendirilah, kalian introspeksi diri kalian sendiri. Kalau emang sekiranya tuh duit tuh kurang gitu, nggak usah kalau kalian jadi kayak gitu, yang ada nanti iman kalian kegoda diri sendiri. Gitu aja pesan gue, jangan jadi orang yang mengambil hak orang lain. Itu tuh hak orang lain loh guys sebenarnya. Iya, oke, kalau misalnya tadi untuk bayar pemilu atau kampanye gitu tuh kan emang ibaratnya mungkin emang sedekah, tapi kalau misalnya emang gak ada gantinya, ya kau ngambil uang orang lain, gak bisa bayar lagi, ya gak sih? Oke, cukup sekian review dari gue tentang korupsi 74 kg emas. Oke, gue ingetin sekali lagi, jangan pernah ngambil hak orang lain ya guys, karena itu adalah perbuatan korupsi. Jika kalian mengambil hak orang lain termasuk korupsi. Oke, ambil sisi baik dari video gue dan buang sisi buruknya dari video gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton video gue. See you. Bye-bye.